Jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di podcast tanpa podium. Karena bahagia enggak butuh panggung. Bahagia nih sih, bahagia. Akhirnya ada tamu di podcast tanpa podium. Kenalin dong, Iya, tamu perdana di tahun 2021 ya, guys. Salah, teman-teman. Ini dengan bangga kami mempersembahkan Pendeta Stella Yesi Exlentia Pati Pelohi, bener ya El? Hai. Halo Kak Irma, Kak Patris. Hai. Pendeta Ella saat ini adalah Pelum GPIB ya, Pendeta GPIB Pelayanan Umum karena sedang studi doktoral di Universitas Mantap. Pendidikan Wacana. Mantap banget. Calon doktor kandidat termudanya GPIB nih. Iya, perempuan lagi. Iya. Senang sudah Petris yang begitu-begitu. Bangga ya. Bangga yang mana? Bangga GPIB, bangga perempuannya. Perempuannya. Iya, perempuannya. Kalau GPIB kan udah pasti ya. Iya, betul. Kebanggaan Harga mati banyak kalau orang. GPIB. Kenapa El? Kebanggaan banyak orang. Asik. Betul. Iya, kalau GPIB kan punya orang. Kalau kita ya bangga yang perempuannya aja lah. Perempuan. El ngapain kuliah tinggi-tinggi El? Kan gitu ya, orang sering bilang gitu ya usia. Ya, Ngapain bilang tinggi-tinggi, nanti susah jodohnya loh El. Iya loh El. Iya, kok aku komporin ya. Kenapa El? Iya, itu sering diomongin ke aku. Males ya. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Iya. Ini sepertinya karena ketinggian sekolah. Jadi jaringannya tapi kayaknya baik-baik aja. Mana Ella? El? Ya, beginilah ya teman-teman. Kadang-kadang segala sesuatu tidak berjalan. Aku pikir semulus. El? Kayaknya aku agak keputus Kak, sorry. Iya, nggak apa-apa El. Udah biasa kami mah. Udah biasa. Tiba-tiba kehilangan jejak. Itu kayak topik malam ini. Iya. Putus apa terus ini kita tadi diombang-ambingkan karena sinyal. Tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi gitu ya. Iya. Dalam banget kayaknya tuh. Betul. Sebelum bahas itu El, kenapa sih mau kuliah sampai S3? Kalau udah S4 pasti S4 nih. Sebenarnya karena ada peluang aja sih. Selain ada peluang, ada yang memberikan beasiswa, jadi lanjut seperti itu. Kenapa enggak ya? Iya dong, jangan disia-siain. Kak Irma soalnya mau habis ini mau ada peluang. Kita doakan ya El ya. Iya, kita doakan. Harus ada perempuan lain yang sekolah lagi. Biar setara, makin setara itu. Iya, betul. Fighting. Semangat. Jadi selain sekolah lagi sibuk apa El? Lagi tulis disertasi, lagi mempersiapkan supaya kelar tahun ini, dan ya lain-lain, pelayan virtual lain-lain. Sedih. Kelar tahun ini. Kuliahnya tahun berapa? Kayaknya baru 2018 Agustus ini persis 3 tahun. Jadi harus selesai sih. Cepet banget El. S3 kan 4 tahun biasanya usia. Gak apa-apa, biar cepet masuk jemaat. Iya. Aduh. Supaya banyak yang dilihat ya. Iya. Dosen gak mau jadi dosen gak? Aduh, itu jalan lain kayaknya itu. Okay. Ya nanti kita lihat aja nanti El ya, siapa tahu ya. Iya betul. Soalnya jalan di depan sana masih misteri toh. Bisa bicara kalau sama calon dokternya begini sih.
Kita denger aja, kita mau kuliah Iya. dok malam ini. Iya. Saya nggak dokter, Dok. Dokter ya. Aduh, bisa aja nih. Iya, emang kita Kocak. mau bahas apa ya? Kenapa sampai kita harus ngomongin Ella ini? Kita ngomongin gak usah jauh-jauh dari sinyal tadi aja deh. Oke. Sinyal tadi tuh yang putus nggak jelas. Heeh. Apa tuh? Si mau tanya apa buat Ella? Aku mau tanya Aduh, apa? berat Ya, loh nih. Deg-degan loh aku. Yang juga berat. Aku juga bingung jadinya mau tanya apa nanti dia. Dari ini dulu, dari awal. Mungkin teman-teman kan baru kenal sama Pendeta Ella. Pendeta Ella statusnya sekarang apa? Single? Ada in a A relationship. atau complicated? Aduh, ampun. Ya gitu deh. Ya gitu. Sementara masih relationship. Mantap. Kok mantap. Enggak tahu, Aku deg-degan. aku juga deg-degan. Karena kalau gitu kita bahas lanjutan yang waktu itu aja. Banyak yang bahas soal LDR. Pendeta Ella ini ya dengar-dengar padahal Pak tahu ya. Pendeta Ella Jangan juga mancing dong. long distance ya. Iya, betul. Gimana Betul. sih cara mengatasinya? Aku mau tanya sama Kak Irma dan Ella lah kalau gitu. Ini kalau Berarti tips and tricksnya ya? ya tips and trick sebelum kita bahas topik utamanya ya. Iya. Apa mau Kak Irma dulu atau Ella dulu nih? Kak Irma dulu lah pakarnya kayaknya. Asik. Tips dan trik. Berarti gue kalau soal ini tip and tricks LDR gue S3 sudah. Asik. Setuju. Betul. Aduh. Kalau intinya kalau jarak jauh mah yang pastinya berdoa. Berdoa banyak-banyak. Berdoa kuat-kuat. Berdoa kuat-kuat, komunikasi kuat-kuat. Nah, itu tuh. Kreatif kuat-kuat. Kreatif tuh gini ya, maksudnya dalam kondisi kita yang sudah jauh ada aja yang kita bikin yang sifatnya mungkin kayak surprise apa begitu ya, yang ibaratnya membawa percikan Asik. romantisme. Apa sih gue kayak gitu ya, walaupun mungkin nggak selalu harus juga kirim barang sih sebenarnya, tapi ada sesuatu aja yang tiba-tiba mungkin yang selama ini kalau kita video call muka bantal gitu ya. Karena suamiku tuh beda, dia kalau aku telepon abis pimpin pelayanan sama pas bangun tidur beda dia reaksinya. Oh gitu. Suamiku juga gitu. Aduh. Kapet. Jangan halu ah. Kalau aku pas lagi video call muka bantal dia bilang, ayo udah bangun, ayo olahraga. Bawaannya langsung disuruh olahraga ya. Kejam coy. Oke, itu tipsnya Kak Irma ya. Ya, kalau aku sih itu aja, berdoa kuat-kuat, komunikasi kuat-kuat. Biarpun berantem ya, yang kuat-kuat. Kuat-kuat gitu. Siapa yang paling jadi Siapa yang paling kuat pulsanya, kuat telinganya ya. Lalu kalau itu belakang tuh bohong itu. Jangan. Tapi itu juga bisa ini apa ya, kayak jadi dinamika. Iya. Varian komunikasinya mungkin gitu. Ada yang berantem, ada yang baik-baik. Karena kalau baik-baik terus kayak bosan. Gak seru emang ya. Ya. Kalau ada berantem-berantemnya dikit kan jadi ketahuan karakter. Terus kalau komunikasi cuman lagi LGAP tanda tanya. Lagi UD MKN. Basi banget. Bawain dong Iya, gitu ya. benar. Nah, itu Kak Irma teman-teman. Kalau Ella, kalau Pendeta Ella. Oke, nggak jauh beda sih ya dari Kak Irma. Komunikasi penting ya, kalau udah namanya LDR biasa komunikasi itu penting banget. Tapi yang bikin repot kalau ternyata dua-duanya sibuk-sibuk banget, sama-sama sibuk. Nah, komunikasinya macet. Itu bikin senewan kalau sudah kayak gitu. Kalau udah senewan, panjang urusannya. Nggak lagi cuman baik, tapi juga bisa berantem. Yang kayak tadi dibilang, ya karena berantem, akhirnya ketahuan aslinya kayak apa. Gitu. Betul. Jadi biasanya cara ngatasin kalau lagi sibuk gitu gimana El sejauh ini? Sejauh ini sih
Lebih menahan diri ya, lebih menahan diri karena sibuk, ya udah berarti komunikasinya masih bisa dirapel berapa hari kemudian misalnya gitu. Tapi jatuhnya sih lebih nggak sabaran, lebih ke akhirnya berantem gitu. Nah kalau udah berantem ya udah kemana-mana jadinya gitu. Apalagi kalau berantemnya nggak nemuin solusi. Sudahlah LDR, biasa kalau berantem tuh kan sensitif banget dan susah kan nemuin solusinya karena itu biasanya. Gitu. Oke. Jadi komunikasi aja. Komunikasi ya kayak Kak Irma tadi bilang, perhatian kecil mungkin. Biasanya GoFood jadi andalan sih. Iya. Untung ya ada GoFood di tempatnya ya. Emang bisa ya ngirim dari jauh begitu ya? Bisa Kak. Aduh, tanya dong sama yang ahlinya. Nah. Coba El, bisa jadi tip itu. Bagaimana cara ini? Caranya? GoFood tolong ya kalau mau makan di sini ya. Ini kita bisa ganti setting lokasi. Jadi ke lokasi yang akan kita kirim gitu. Lalu kita bisa searching restoran apa yang seputaran sama alamat itu. Ya udah, bisa dikirim ke alamat yang kita tuju gitu. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi selama ini El menjalin hubungannya kayak gitu, segitu cintanya kah? Kenapa nanyanya gitu? Maksudnya bukan cuman yang saat ini ya. Pasti Ella udah beberapa kali. Mungkin akhirnya dalam perjalanan hidup yang namanya menjalin relasi ya harusnya dari hati dan sepenuhnya ya. Agak repot kalau dijalani dengan tidak sungguh-sungguh, atau agak repot kalau dijalani nggak dari hati misalnya. Jadi kalau ditanya banget kah sungguh-sungguh, ya iya sih gitu. Walaupun pada akhirnya itu juga bisa mengecewakan dalam artian ya karena sudah totalitas beri hatinya tapi lalu nggak mendapatkan sesuatu yang sesuai ekspektasi kita atau justru ekspektasi kita ketinggian dan kita nggak dapat yang gitu, ya kita kecewa sendiri gitu. Dan itu manusiawi ya, itu lumrah kok. Banget, itu manusiawi banget kan. Jadi bukan berarti ya kalian pacaran sama pendeta terus yang gini-gini tuh bakal lewat. Iya dong, pastilah. Pendeta juga punya emosi kan, punya perasaan. Keluarkan. Dia gak sempurna lah. Jadi punya emosi, punya marah, gak sabaran juga. Ya lah, orang bukan sama malaikat kan menjalin relasinya gitu. Dan kalau komunikasi baik gak mungkin juga kita bakal marah-marah ya. Itu agak-agak berarti agak kurang ya. Kalau misalnya di sana juga. Tapi kadang-kadang gini juga sih kayak komunikasinya baik juga. Tapi mungkin karena efek rindu kah atau apa, itu tuh bisa jadi snewonnya nggak jelas sih. Baper. Dan apalagi kalau kita perempuan sering dapat, aku pribadi kalau dapat tahu bulanan, wah itu luar biasa. Jadi emosinya tidak tertahankan begitu. Iya benar. Teman-teman, nanti akan ada yang mau bergabung dengan kita karena mendengar ada calon dokter. Jadi biar lebih seru ini ponakannya Pendeta Irma juga gitu ya. Jadi kita mau bahas-bahas. Aku punya teman, minimal gak dihakimin sendiri lah. Kita biar ada yang dari sisi tapi kita masih muda semua kok ya. Masih saya juga muda. Kita semua, aku muda kok, masih muda. Gitu ya. Baru aku. Jadi tapi El, emang segitu pentingnya berelasi sehingga kemudian virtual pun enggak apa-apa. Ini memang relate banget ya, karena toh sekarang kita juga relasinya jarak jauh semua gitu. Betul. Tapi LDR buat Ella sendiri itu apa ya? Itu apa ya, bingung juga ya, tapi maksudnya ya itu hubungan yang mau gak mau dijalani meskipun jauh, dan itu butuh pengorbanan sih. LDR itu pengorbanan. Emang cinta ya itu ya?
Bisa dibilang. Oh iya, betul. Karena cinta makanya bisa menerima hubungan meskipun jarak jauh gitu kan misalnya. Oke, tim yang gak setuju LDR pasti bakal sepakat dengan Ya, pertanyaan pasti. saya ya. Pasti. Setuju. Karena banyak yang gak setuju sama itu kan. Banyak yang gak setuju. Kita juga udah kedatangan Cile. Kita udah kayak ini ya, kayak acara-acara keren di luaran sana ya. Ada satu lagi tamu podcast tanpa podium. Kita diberkati banget untuk episode ini. Yang mungkin juga nanti mau tanya-tanya. Ini saling ngobrol aja lah ya, saling sharing aja. Nggak ada yang lebih tahu. Karena bicara cinta kan proses belajar terus-menerus gitu ya. Kak Irma juga pasti masih proses jatuh bangun tuh pasti ada. Meskipun bangunnya lebih banyak daripada jatuhnya ya. Kalau kita kan agak banyak jatuhnya ya. Oke, kenalin dong Kak Irma. Iya, teman-teman, kita hari ini sekalinya perdana tamunya langsung banyak ya. Ya, dengan penuh rasa bangga saya perkenalkan, saya punya keponakan Georgiana Elvira Aprilinda Siombing. Hai. Halo Tante Beta semuanya, Tante Petri, Tante Irma, Mama Ari, Tante Stella. Kita Selamat baru bilang malam Kakak semuanya. iya. Kita tuh baru bilang sama teman-teman kita nih masih muda. Tolong ya. Kakak iya ya. Aduh, dipanggil tante loh. Oh ya udah kalau gitu kakak-kakak. Iya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat hari Minggu juga. Selamat hari Minggu. Happy Valentine Day. Happy Valentine's Day. Kita tag-nya di hari Minggu, di hari Valentine ya teman-teman ya. Iya. Makanya penuh cinta dan sayang ini. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Lanjut. Ya, silakan perkenalkan diri Kak Ia, apa Selamat kesibukannya? malam kakak-kakak semuanya dan juga teman-teman. Asik. Perkenalkan, saya Vira. Saya malam ini khusus diundang oleh para kakak-kakak pendeta untuk Kerjain. Untuk dihakimi. untuk mengisi episode LDR katanya part 2. Kok kayaknya tadi sama aku judulnya beda. Sama Vira beda ya. Ini relate gak sama siapa sebenarnya. Jadi gini, itu Oh, nyala iya. judulnya sebenarnya. Iya. Jadi Oke, dalam baik. LDR itu kadang-kadang kita Baik. bertanya-tanya, mau putus apa terus? Oke, kita bahas. Nah, ya. jadi sebelum kita menentukan putus atau terus, makanya kita harus mendengar dari dua orang yang LDR-an ini. Tamu kita ini, Pet. Kakak Ia juga LDR-an ini ceritanya. Pejuang LDR ya, pejuang LDR. Pejuang LDR. Pejuang LDR nih. Oke, kita tanya jarak ya kalau gitu ya. Beneran LDR Iya. atau enggak? Iya. Kakak iya, kakak Vira lah ya, Vira ya. Iya, kakak Vira. Iya, tante. Kakak Vira Iya, aja. Tante. Aduh, Tante Petri. Tante lagi, sorry. Maaf. Nggak apa-apa. Kalau kakak Vira emang jaraknya dari mana ke mana LDR-annya? Aduh, sebenarnya ini sih belum apa namanya memutuskan untuk berkomitmen ya, kakak-kakak. Baru hubungan dekat aja karena kebetulan kita juga baru kenalan kemarin gitu. Jalan ya. Tapi sebelum ini pernah sih juga menjalani hubungan LDR juga. Cuman ternyata Kayaknya hobi nih LDR. Kandas. Aduh, ini nasibnya kayak aku nih. Aduh. Jangan belum pada keputusan kita ini ya, Dok. kandas. Bukan, ini yang sebelumnya. Gitu. Ini bicara yang Oh, sebelumnya. sebelumnya. kan? Iya, betul. Sebelumnya dapat lagi ternyata LDR lagi. Ya ampun. Hobi kayaknya ya. Makanya Kok malang banget ini semua. kayaknya takdir ya. Emang jauhnya segimana? Yang mana? Yang sebelumnya atau yang sekarang nih, Kak? Asik. Kayak lu kau. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya antar kota, Kak. Oke. Kebetulan. Oke, kalau Masih yang bisa sekarang? ditempuh.
antar negara, Kak. Wih, kebetulan. Ternyata nggak kapok. Nggak kapok, makin jauh Ternyata lebih jauh lagi ya LDR. Yang satu di Indonesia, yang satu di negara Timur. Di masih di negara Asia juga, Kak. Kebetulan di Vietnam. Vietnam ini yang calon macan Asia berikutnya kan ya, kalau nggak salah ya. Yang lagi Vietnam atau Thailand ya? Vietnam kan ya? Thailand deh kayaknya, Kak. Ya udah salah. Ya udah, kita nggak usah bahas. Kalau nggak salah ya, mungkin. No comment. Infonya yang bener Kayaknya dasar. Ikutan gua. Mau dapat Asia ke. Nah, kalau Kakak Ella gara-gara kakak semua ini. Kakak Ella jaraknya jauh banget ya, Kakak? Enggak sih, enggak antar negara kayak viral lah. Iya. Antar kota aja. Oh, antar kota. Jogja sama ini Solo deket banget dong. Deket banget dong. Terus Jogja sama apa? Ibu kota. Sama Magelang. Sama ibu kota. Mau Jakarta aja kok susah lah. Jakarta. Enggak mau terlalu terang benderang lah identitasnya. Batavia lah. Tapi teman-teman Batavia ya, betul Batavia. Kakak Ella ini kan terkenal, jadi masa orang nggak tahu pastinya. Kakak Vira juga viral ya, jadi masa orang nggak tahu gitu ya. Iya. Dia. Lebih pede dia dari gue ya. Gak apa-apa. Jadi kita malam ini diam aja, kita mau dengar dulu curhatan pejuang LDR ya. Nanti abis itu baru kita ngomongin soal mau putus. Atau terus. Atau terus gitu ya. Oke. Ini dulu Kakak Ella kali ya. Kakak Vira dulu kali ya. Abis itu baru Kakak Ella. Gantian. Kenapa sampai mau berjuang untuk jarak jauh? Nanti situ Kak Irma tanya, jangan cuma aku yang tanya. Gimana ya, Kak? Karena puji Tuhan yang yang mau berkomitmen tuh kebetulan yang jaraknya jauh nih ceritanya. Dapatnya itu gitu ya. Ternyata yang deket kayaknya belum ada yang cocok gitu, Kak. Karena belum setujuan, belum sevisi gitu. Nah, ternyata yang jauh punya visi yang sama. Jadi ya udah yang punya visi yang sama. Kejauhan. Iya, tapi kejauhan ya. Pening gua. Coba dulu Usi Irma. Usi punya kok gitu ya? Kak Irma tanya dong, enak aja nih Kak Irma. Jam dong. Kan masalahnya ponakan sendiri ya. Nah, tadi kan juga kita udah bahas ya soal tips and trick untuk menjalani LDR ya. Doa kuat-kuat, komunikasi kuat-kuat, kreatif kuat-kuat gitu ya. Itu kan penting gitu ya. Maksudnya mungkin pertanyaannya buat Ella sama Vira lah. Sejauh mana kalian yakin bahwa hubungan ini akan terus? Langsung gue bukan, jangan dulu ini. Maksudnya gini, kan nggak mungkin lah. Kan dua-duanya sudah tahu kalau yang doi ini jauh, ya enggak? Dan kalian tetap mengambil resiko itu gitu maksudnya. Betul. Gitu ya. Apa sih yang terpikirkan sebelumnya supaya kalau di luar sana teman-teman ada yang mau coba LDR-an mereka juga bisa mikir panjang. Mikir lagi. Siapa duluan nih? Kak Ella dulu deh. Kalau ditanya yakin atau enggak sih Kak. Jadi keyakinan itu datang dalam proses. Tapi kalau dari awal langsung ditanya yakin enggak bisa jawab juga. Karena kadang-kadang dalam perjalanan semuanya bisa berubah. Termasuk soal perasaan. Jadi ya kadang-kadang pada saat proses berjalan itu kan kita baru saling kenal, saling tahu. Iya kalau saling mengerti. Tapi kalau enggak kan
artinya keyakinan di awal bisa gagal gitu. Iya. Kalau aku sih nggak bisa jawab Kak, punya keyakinan atau enggak, tapi proses kali ya yang buat kita bisa punya keyakinan atau enggak gitu. Kakak Ia? Kalau dari Vira sama kurang lebih jawabannya sama Kak Nyontek. Karena enggak Kak, karena kebetulan kan ini juga masih masa pendekatan ya, penjajakan juga ya. Karena sebelumnya kan juga udah pernah mengalami LDR dan ternyata itu nggak bisa terus berlanjut. Nah, jadi dari situ juga sebenarnya ada pelajaran sih yang bisa didapat gitu. Jadi kalau untuk mau jalan terus, ya sebenarnya sih antara yakin dan tidak yakin juga sebenarnya masih di tengah-tengah nih gitu. Jadi intinya ya mungkin dalam proses-proses inilah ya bagaimana dari kita berdua bisa saling meyakinkan satu sama lain gitu Kak. Gitu supaya hubungannya bisa baik-baik aja dan terus berlanjut lah gitu. Ini menarik ya Usia. Dua-dua berarti pernah punya pengalaman LDRan. Lalu sekarang juga sedang berproses dalam relasi yang jauh itu. Mengapa nggak kapok? Kayaknya Elvira tadi benar, dapatnya emang gitu. Iya, benar Kak. Iya, Kak. Harus ada di sini gitu. Betul Kak. Emang dapatnya gitu, mau gimana? Karena mau dibilang kapok, ya itu ya hidup gitu ya, gagal berhasil, coba lagi ya, mungkin gitu kali ya. Dalam banget loh. Ya ampun. Jawabannya sebenarnya cuma satu jawabannya, Pet. Apa tuh? Masuk jemaat. Oh gitu ya. Dua-duanya ya. Kakak Vira juga nih mau berproses ini. Tolong dulu. Oh ini ya kan teologi juga kan? Iya Kak. Aduh. Tapi kok aku masuk jemaat nggak? Milih-milih kali. Enggak, memang harus pilih-pilih toh, memang harus iya, setuju. Iya. Jadi bukan berarti pengalaman yang buruk kemudian membuat kita nggak berani melangkah lagi ya untuk menjalani hubungan. Apalagi kalau bicara bukan dapatnya yang itu, emang juga mungkin sereknya di situ ya. Betul Kak. Mungkin nggak karena cinta, nggak karena suka gitu. Toh kan kapoknya juga berselang gitu, jadi nggak langsung kan. Oh, sudah ada proses trauma healingnya. Iya, itu maksudnya. Udah pulih dulu. Nggak apa-apa Kakak Ia, berproses dulu di situ, nggak apa-apa. Begitu. Kayak bingung. Jaringan kayaknya. Nah, ya. Aku tadi mau nanya apa ya? Usia ada tanya dulu nggak? Aku penasaran nih sebenarnya. Ya, tadi kan sudah ya, maksudnya membayangkan hubungan selama LDR itu seperti itu, ternyata antara yakin gak yakin ya, bakal sampai di ujung atau enggak begitu ya. Nah terus artinya mungkin yang mau Iyanya cepet banget mereka. Soalnya emang gak mau kepedean gitu betul, loh. Yakin betul banget. Kak. Aduh enggak deh gitu ya. Benar. Jadi kita nggak mau seyakin itu karena nanti takut kecewa Kak. Gitu. Dalam banget. Dalam. Kalau kalian berharap ada jawaban di sini ya, kalian akan kecewa juga. Betul Kak. Iya. Mungkin ini pertanyaan satir. Nah, apa tuh? Satir loh. Ini muji diri sendiri terus. Apa podcast kita? Iya. Ini mungkin pertanyaannya adalah kira-kira dari pengalaman LDR ini, pada momen apa kalian kemudian memutuskan oke, ini tetap bertahan atau ini tetap berhenti? Ini harus berhenti. Harus berhenti. Ya. Satir itu enggak ya? Biasa aja. Siapa dulu kakak Vira kali ya? Kasih bangga diri sendiri. Karena Kakak Ella lagi buka buku. Iya. Kalau dokter lah. Oh, dokter dia harus ada referensi loh. Berdasarkan buku ini. Bisa aja. Keputusan untuk maju atau terus tergantung dari putus atau terus tergantung dari keyakinan dan sebenarnya lebih ke komunikasi juga sih Kak, gitu. Jadi karena hubungan ini kan udah jarak jauh ya Kak. Lalu pasti di dalam hubungan yang jarak jauh itu kita butuh komunikasi.
Nah, kalau misalnya komunikasi kita udah nggak jalan, pasti akan juga berdampak buat hubungan kita gitu loh Kak, gitu. Jadi karena melalui komunikasi itulah kita bisa saling lebih dekat satu sama lain, bisa saling tanya gimana hari ini, gimana apa kamu gimana di sana, kayak gitu, supaya kita lebih tahu keadaan pasangan kita tuh di sana kayak gimana gitu. Jadi kalaupun memang udah nggak ada komunikasi, ya gimana mau dilanjutin gitu Kak, lebih ke kayak gitu sih. Harus bertahan selama ada komunikasi begitu ya. Iya, betul. Kalau Kakak Ella? Kalau udah miskomunikasi tuh soalnya udah pasti susah Kak. Kalau misalnya ada apa-apa pasti kan kalau nggak dikomunikasiin kan nggak baik gitu ya Kak ya. Jadi ya itu sih kalau aku sih lebih ke komunikasi sih Kak. Oke. Yang mempengaruhi itu gitu. Menurut aku itu paling penting sih. Karena ketemu nggak bisa kan. Salah satunya yang bisa dilakukan cuman itu komunikasi. Betul Kak. Gitu. Jadi kalau itu pun terganggu ya menurut aku mengganggu semuanya. Jadi buat elu yang ngajak komitmen anak orang meskipun jarak jauh, ya upayakan untuk bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, mungkin maksudnya ya. Jangan cuma ngajak komit, betul Kak. tapi nggak komit untuk jalin komunikasi. Bener sih, nggak ada waktu Kak untuk jumpa. Makanya komunikasi itu media satu-satunya untuk pasangan-pasangan LDR ya. Aduh, rumit ya. Kalian rumit. Kalau dipikirkan banyak soalnya. Benar. Sebelum Kak Irma punya pertanyaan satir lagi yang lain. Satir. Saking satirnya udah habis. Enggak, kalian nggak sedang halu Kak. Menurut kalian LDR itu bukan lagi halu ya hubungannya? Kalau nggak ada komunikasi bisa jadi halu. Ya, betul Kak. Tapi kalau komunikasinya lancar itu nggak akan halu, ada orangnya gitu. Betul Kak, jelas nyata kita ada komunikasi sama dia, ada hubungan sama dia. Jadi kalau benar kata Kak Ella, kalau nggak ada komunikasi ya kita jatuhnya halu, benar. Jadi emang. Kayak hanya dibayang-bayang aja gitu pacarannya, mimpi-mimpi sesaat. Aduh, gitu. Ini kayaknya sudah mulai ini ya. Yang satu mungkin sedang pengen, kalau kita mau coba baca ekspresinya ya. Sorry ya yang masih dengar di Spotify, dengerin nanti lihat nanti di YouTube ya. Tapi sepertinya gitu ya. Sebelum kami kasih pilihan, ada yang sudah mau memilih untuk berhenti nih kayaknya ya. Atau kami sedang salah menyimpulkan. Tapi menurut teman-teman Kak Vira sama Kak Ella gitu, untuk hubungan yang saat ini worth it dipertahankan nggak kira-kira? Kalau boleh tahu. Kalau nyaman jawab. Kalau nggak nyaman satir. Itu satir. Ini bukan satir namanya. Oh bukannya. Kepo. Ini pertanyaannya menjebak. Iya. Aduh. Kalau nggak nyaman nggak apa-apa, lewat aja. Tapi nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa. Gimana? Aku belum punya jawaban. Oke. Masih berproses. Oke, siap. Sampai pada titik. Oke, aku nggak lagi gitu. Iya. Masih berproses. Kalau tetapi selagi itu masih bisa dipertahankan dan nggak ada masalah yang berat. Ya berharapnya sih tetap yang baik ya pasti Kak, kayak gitu. Bagiku di titik itu memang harus penuh pertimbangan ya Kak, karena kan hubungan itu, relasi itu dua orang gitu. Betul. Betul Kak. Nggak bisa cuma satu yang harus dipahami sementara yang satu tidak kan, atau yang satu merasa sangat dimengerti atau yang satu merasa sangat mengerti tapi merasa tidak dimengerti. Ini kan jadinya jalani hubungan tuh jadi kayak ngerasa kita dieksploitasi. Oh saya tuh kayaknya ngertiin kamu banget, tapi dia enggak gitu, misalnya gitu. Nah pada titik itu kan akhirnya kita lelah sendiri karena mengertinya kita tidak dimengerti oleh yang lain. Nah menurutku untuk punya keputusan berhenti atau lanjut ya sampai pada titik ternyata kita nggak bisa saling paham. Kalau cuman saya yang berjuang, yang lain tidak, ya menurut aku buat apa dipertahanin. Betul. Kan setidaknya diriku pernah berdua.
Aduh, kenapa jadi nyanyi nih? Dari sejak Tapi episode tapi intinya kita tetap usahakan yang Iya, terbaik ya Kak betul. ya buat hubungan kita pastinya gitu. Jadi jangan dari kitanya sih, dari kitanya yang penting jangan dari kitanya yang menyakiti. Waduh, Biarlah enggak, kita yang aku enggak. tersakiti. Asik. Enggak, Oh, salah ya. Oh, beda ya Kak. Oh, beda. bagiku nggak boleh ada yang tersakiti di antara Oh keduanya. gitu. Iya. kan? Iya. Karena nggak mungkin lah kita ngejalanin ini buat ada yang satu tersakiti. Iya sih Kak. Asik. Walaupun sebenarnya ya sadar tidak sadar pasti akan ada yang Iya, satu tersakiti. Tapi bahwa itu menjadi plan pertama ya rasanya enggak iya. Ya, Tapi betul. bahwa dalam perjalanan harus seperti itu ya mungkin bisa jadi pasti. Kalau gitu, ini aku nanya karena penasaran banget gitu. Ketika kalian memutuskan untuk, kan beda ya, pasangan LDR dengan pasangan yang ketemu pasti punya effort yang berbeda. Kalau menurutku yang LDR pasti lebih sulit gitu ya, dan pada akhirnya harus mempersiapkan yang lebih. Boleh tahu nggak kalian? Aku soalnya pernah ada di tahap dengan prinsip yang seperti ini. Maksudnya, ketika mau mulai hubungan, aku udah punya jalan keluar. Jalan keluarnya itu memang jalur evakuasi. Yang kalau misalnya putus, aku harus siapnya bagaimana gitu. Aku harus siap putus gitu. Jadi ketika mau mulai hubungan, aku harus siap untuk putus. Kalian punya prinsip kayak gitu nggak? Aku Lalu apa iya. yang dipersiapkan? Ya. Kalau iya, apa yang dipersiapkan? Karena punya pengalaman yang sama ya, aku nggak terlalu yakin dan pede akan sebuah hubungan sampai benar-benar itu sampai pada tahap yang lebih serius ya. Tapi selama masih pacaran, kemungkinan banyak itu akan terjadi yang namanya putus pasti. Nah, jadi dari awal ya mungkin persiapkan hati bahwa ya kan kita lagi jalani ini, nggak tahu ya sampai di mana, sampai kapan ya. Kalau pada waktunya emang harus berakhir ya itu bagian dari resiko memilih untuk pacaran, pasti akan ada itunya. Kalau nggak sampai ke tahap yang lebih serius. Gitu. Kalau Kakak iya? Benar juga Kak, sama kayak yang Kak Ella bilang, ya dalam hubungan kita yang saat ini kan, apalagi aku kan masih deket nih Kak, masih penjajakan kan, pasti akan ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan harapan kita gitu. Jadi ya intinya sih kalau aku sih lebih nggak terlalu banyak berharap karena udah punya pengalaman sebelumnya kan, ketika menjalani hubungan jarak jauh ternyata kita nggak bisa cocok nih gitu. Jadi untuk hubungan yang baru ini dan ternyata LDR lagi ya lebih nggak terlalu banyak berharap sih Kak. Yang penting intinya kita tetap berproses dan juga mengusahakan yang terbaik. Gitu, lebih kayak gitu sih Kak. Berarti orang harus siap dengan tujuan putus ya, kalau kata Betul. dia. Iya, kayaknya iya. Emang nggak mau sih. Kalau itu sih udah tujuan pasti sih pacaran Kak. maksudku. Kata Iya, Ian kan tujuan pacaran itu cuman putus. Putus, Yang iya. satu untuk menikah, yang satu untuk berpisah satu kan untuk gitu ya. Iya, Iya. betul. Penikmat semua Dilan. Penikmat Dilan. Iya, benar banget Kak. Karena kalau kita nggak siap untuk putus, ya repot kita sih akan- menurut aku. kita akan down pasti di saat kita nggak siap untuk itu, gitu sih Kak. Jadi ya kemungkinan terburuk pasti akan ada sih Kak ketika kita masih menjalani hubungan yang pacaran itu, gitu. Tapi Kak sebenarnya yang mungkin kita akan lebih siap ya, kita pribadi. Iya, iya, Yang nggak siap lingkungan. betul Kak. Kadang lingkungan mempengaruhi ketidaksiapan Mempengaruhi. kita. Betul. Paham kan maksudnya bahwa orang punya ekspektasi ya, ketika kita menaikkan sebuah relationship ke depan umum, semua orang punya ekspektasi yang lebih, padahal yang jalani kita. Nah itu akan ada banyak yang akan menghampiri kita gitu ya dengan segalanya. Mungkin kita pribadinya ya saya yang jalani gitu, saya yang tahu batas kemampuannya. Orang kan nggak tahu gitu. Paling nangis doang gitu ya, habis Iya, itu berpulih lagi. Berpulih Usi satu lagi. lagi boleh ya Usi ya? Gak apa-apa, habisin Pertanyaan aja, satir lagi. Boleh, kayaknya seru banget ya kayaknya. Bisa aja. Boleh tahu nggak kalau begitu? Bagaimana kalian mempersiapkan diri
untuk berpisah gitu ya, untuk putus gitu. Kalau memang jawabannya adalah putus ya. Dan bukan terus. Dan bukan Kayak terus. putus itu by design ya. Iya maksudnya kan biasanya gitu. Kalau kita sudah lihat ada gelagat-gelagat nggak menyenangkan, kita udah persiapin tuh mulai dari kamu terlalu baik untuk aku. Iya lah. Alasan model apa itu? Terus lalu bagaimana? Apa yang kata Ella tadi menarik banget, maksudnya bagaimana kalian juga mempersiapkan diri menghadapi komentar netizen gitu. Sosial ya, lebih netizen itu bahaya tuh. Boleh ya supaya teman-teman juga ya. Maksudnya gini, aku seneng banget sih dengan jawaban Kakak Iya sama Kakak Ella ya, karena teman-teman juga harus ini realistis. Jangan sampai kita jadi jangan sampai kita jadi orang yang pada akhirnya karena pengen banget terobsesi dengan hubungan, lalu pengen lanjut terus, lalu buta dengan keadaan real di hadapan yang memang harus putus gitu, atau apa kata orang kan gitu ya. Apa kata orang sih kalau kita kebanyakan orang nggak siap karena itu sih Kak. Yang tadi Kakak sebutkan itu. Tapi akhirnya rela sih untuk menjalani dengan mungkin ya udah nggak lagi, tapi karena ya itu takut menghadapi yang tadi Kakak sudah sebutkan satu-satu itu, akhirnya menahan. Dan jadi, takutnya kan kalau menahan gitu jadinya jadi nggak terlalu baik kan. Kira-kira El, apa yang disiapkan kalau gitu sebaiknya? Mungkin sama kayak di awal ketika memulai bisa ngomong dengan baik. Kenapa juga ketika mengakhirnya tidak bisa ngomong dengan baik kita? Mungkin itu kali ya. Iya. Jadi apa ya? Ini tergantung cara pandang ya berarti ya. Kalau mau mulai baik-baik ya mari akhiri baik-baik. Iya. Aku lebih prepare yang kayak gitu ya, bahwa jangan langsung menghilang atau tiba-tiba berubah. Atau kalau memang kita sama-sama sudah tidak lagi nyaman, ya kita harus ngomong secara terang benderang gitu. Atau ada persoalan apa, daripada ditunjukin lewat sikap. Dan itu pelan-pelan membunuh kita dalam berhubungan. Artinya ya kalau memang nggak lagi ya lebih baik bilang gitu kan. Jangan tiba-tiba muncul sama orang lain gitu. Aduh, Kak. Itu nyes banget. Aduh. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Pengalaman. Iya. Sekali-sekali satir si pembicara salah. Iya benar. Siap. Iya gimana persiapannya? Persiapan apa tuh Kak? Persiapan kalau misalnya sewaktu-waktu merasa bahwa ini nggak bisa lanjut, bagaimana kan kadang gini ya, kita ngomong begini pasti bisa pakai logika, tapi ketika menghadapi dekat dengan peristiwa itu kan rasanya pengennya lanjut aja deh, gue bisa kok lebih sabar dari ini. Iya betul. Betul Kak. Kalau Kakak Iya gimana? Kalau Vira sih lebih ke siap nggak siap ya harus siap gitu sih Kak, karena ya pasti kita akan kita nggak berharap kalau rasa sakit itu akan ada, tapi jangan sampai ya kita terpuruk sih sama rasa sakit hati kita gitu. Yang penting kita selalu yakin dan percaya bahwa pasti Tuhan akan menggantikan sesuatu yang baik dengan yang lebih baik lagi. Lebih kayak gitu sih. Aku percaya sih sama itu. Iya sih Kak, iya. Kalau misalnya memang kita nggak bisa, ponakannya ngomong dia diem jadinya. Memang tante. Iya. Tante. Iya, intinya kalau kita nggak bisa sama dia, berarti itu Tuhan bilang kamu belum cocok sama dia gitu, belum jodoh sama dia gitu. Jadi ya tetap percaya aja sih, kalau ya tadi yang kayak aku udah bilang, kalau Tuhan akan menggantikan sesuatu yang baik dengan yang lebih baik lagi gitu Kak. Kalau aku sih lebih ke kayak gitu sih Kak, percaya ya, meskipun pasti akan nangis, akan pastilah ya, galau, manusiawi banget lah ya. Akan pasti bikin puisi. Fase itu pasti ada ya Kak ya, fase itu pasti ada. Cuman kita jangan sampai terlarut lah sama rasa sakit itu ya. Kita tetap harus semangat, jangan down gitu.
Lebih ke kayak gitu sih Kak. Gak apa-apa down, tapi dalam proses itu aja. Habis itu bangkit Betul, lagi ya. iya Kak. Gagal jatuh. Abis itu bilang, Tuhan, aku sudah siap nih, udah selesai masa downku, aku akan jalani hidup lagi gitu. Luar Semangat biasa lagi. spiritualitasnya Iya. dong. Iya. Iya nih, aduh. Jadi sebenarnya gini, teman-teman ya, kami bertiga heboh-heboh sendiri. Ada satu orang yang kasihan, mereka masih begitu ya prosesnya. Iya, benar-benar. Aku juga tadi mikir ini dia kayaknya Kak Irma nih cuman senyum-senyumin kita. Iya. Kita udah lewatin gitu. Karena udah berhasil Kak, Iya. udah berhasil. No. Begini. Aku menikmati sebenarnya. Menikmati karena ya aku juga udah pernah melewati proses itu gitu ya. Karena memang dalam semua yang tadi kalian ceritakan itu memang itu udah resiko ketika kita menjalin hubungan dengan orang, apalagi dengan pilihan hubungan itu dijalani dalam jarak jauh gitu ya. Ada begitu banyak hal yang harus kita adaptasi gitu ya, komunikasi dan lain sebagainya. Dan aku hanya mau komentari soal ini aja tadi, yang tadi Patricia sempat singgung soal, Ella juga sempat singgung tadi soal lingkungan ya. Soal lingkungan ya. Mungkin kalau teman-teman juga ada yang relate dengan cerita-cerita mereka tadi, please kita nggak ada utang penjelasan apapun dengan lingkungan di sekitar kita ketika kita sedang menjalin hubungan dengan orang. Ya, Bicara relasi setuju. dengan hubungan itu, bicara relasi dengan orang dengan pasangan itu bicara just the two of you gitu ya. Iya. Yes. Maksudnya ya Tiga sama Tuhan. Iya, betul. Iya. Biar ada spiritualitasnya. Iya, betul. 3 in 1. Apa nih, kok 3 in 1 sih? Tritunggal dong. Aduh, bisa Ya, aja. artinya gini, karena seringkali kan kadang-kadang apa yang kita bikin itu kan orang pasti bereaksi ya. Apalagi kalau bicara tentang status ya, status yang tadinya sendiri berdua tiba-tiba sendiri lagi, itu pasti mengundang banyak tanya, orang kepo pasti dan ya. lain sebagainya. Dan kadang-kadang dalam pelayanan juga kita suka hadapi itu ya. Dan kadang-kadang aku cuma nasihatin teman-teman gitu, misalnya Pet juga. Ini cuma satu, kita nggak berhutang penjelasan sama orang lain, itu aja. Jadi orang itu kan hanya mau tahu ya. Orang percaya deh, sebelum mereka ini, ibaratnya sebelum kalian misalnya sebelum kalian putus, mungkin orang lain sudah, oh iya mereka putus. Iya. Mereka sudah lebih tahu duluan. Itu lingkungan ya. Ganti foto aja bisa langsung Iya. jadi omongan. Bener Kak, loh. bener banget. Betul. Kenapa putus? Kok Padahal bisa? belum, bisa aja Sayang padahal banget belum ya. kan. Iya. Padahal baru marahan aja, belum putus. Iya. Makanya gampang kebaca soalnya sama lingkungan. Benar. Nah, dan memang ya itu artinya itu ekspresi terhadap apa yang kalian sedang alami, apa yang orang sedang jalani ketika dia dalam ketegangan relasi begitu ya. Dan makanya aku bilang kita nggak berutang penjelasan dan kita nggak perlu juga orang lain untuk menyelesaikan persoalan yang sifatnya pribadi seperti ini gitu ya. Jadi karena apa? Karena nggak ada yang memalukan kok. Kita kalau pada saat kita dalam menjalani pacaran dan kemudian kita putus, nggak ada yang memalukan kok gitu ya. Walaupun mungkin kita akan terkenang masa dimana ketika kita datang berdua mungkin makan di pizza, terus kita lihat pizza, kita makan sendiri, itu yang berubah itu hanya kebiasaan. Yang berubah itu hanya kebiasaan. Pengen pizza aku jadinya. Ngomongin pizza malam-malam. Aku nggak nyesel deh datang di podcast, nguatin banget loh. Iya. Jadi makin siap loh. Siap Siap apa ya teman-teman? Siap apa ya? Apa ya? Tadi aku ngomong apaan ya? Gue Iya. Jadi ngomongin Artinya pizza, begitu. ngomongin pizza. Iya, ngomongin pizza. Iya, artinya begitu. Ini bicara tentang hubungan yang orang bisa naik turun gitu ya. Jadi yang berubah itu hanyalah kebiasaan. Gitu ya, yang biasanya di status Facebook atau di foto profil berdua tiba-tiba sendiri itu berubah. Yang tadinya mungkin bisa jalan bareng, bisa video call bareng. Tapi karena LDR itu nggak pernah, karena LDR itu jarang tuh Kak jalan bareng, karena LDR itu tertolong tuh untuk yang itu. Iya. Jadi ada lega sedikit lah ya, ada Benar. ya kebiasaan. Iya, betul. Ya, artinya
kebiasaannya mungkin nggak terlalu banyak ya, tapi Ya, mungkin ya, hal-hal betul. yang tampak aja, mungkin foto profil dan lain sebagainya. Tapi itu dan itu makanya aku mau tegaskan bahwa tidak ada hal yang memalukan ketika kita juga menjalin hubungan ataupun memutuskan suatu hubungan ya. Ya, Karena ini bukan bicara tentang orang lain. Orang lain tuh Betul. penikmat saja mereka itu. Betul. Penikmat saja. Yang Betul. menjalani itu justru kita ini dengan pasangan kita gitu. Dan yang pasti Ya. segala keputusan apapun itu tidak mungkin tidak dibicarakan dengan kepala dingin gitu ya, dengan hati yang betul-betul sudah terbuka. Dan aku pikir kalian perempuan-perempuan tangguh Yo, lah ya. ay. Sampai sudah, iya betul, karena nggak maksudnya nggak kapok gitu maksud gue tuh. Iya. Dasar. Gak enak banget ya. Beneran loh, Ya. beneran. Begini loh, orang kalau dia baru satu kali disakiti aja, dia bisa mutusin untuk dia nggak mau pacaran. Iya, Benar. iya betul, Iya. betul. Orang nggak mau jalin relasi. Ini persoalan kalian LDR atau nggak LDR itu urusan lain. Tapi ketika kalian masih tetap memilih menjalin hubungan, itu artinya kalian bisa menjadi orang yang bangkit gitu ya, dan menjadikan hubungan-hubungan yang lain itu sebagai satu proses pembentukan diri ya. Kalau diri yang pasangan itu dia terbentuk, itu urusannya dia. Urusan dia, betul. Urusan dia. Iya. Yang penting diri kita ini, kita terbentuk menjadi lebih baik atau enggak gitu ya. Karena apa? Karena kalau dia ya urusan dia, sudah selesai ya itu urusannya dia. Mau nanti dia kesannya berubah lagi penampilannya, itu urusannya dia. Itu ya pembentukannya dia lah gitu. Tapi yang penting dari pembentukan yang sedang kita jalani ini, kita sadar bahwa kita semakin dewasa dalam menjalin hubungan, dan kita juga semakin dewasa dalam mengambil keputusan, dan kita juga semakin bijaksana dalam memaknai satu hubungan yang kita jalani. Dan itu yang paling penting. Dan yang pasti beneran, yang pasti jangan pernah sakiti diri sendiri. Nah, itu dia, Po. Itu aku mau Itu. bilang. Lebih baik kita jomblo tapi masih bisa ketawa, Ya. gitu ya, daripada maksa hubungan lalu sakit, cemburu, Betul. kesepian, Tertekan. Oh Iya, iya. iya, betul. Iya, Mm-mm. itu. Gitu. Kayak tadi aku bilang, jadi emang nggak boleh ada yang tersakiti. Betul. Oh iya. Betul, Kak. Dan ngejalani bukan untuk disakiti atau menyakiti diri atau menyakiti orang lain kan. Mari kita berdoa. Kayaknya refleksinya diaminkan. Langsung amin aja, biar aja ketemu klimaks gitu nah. Tapi boleh bagi ini kali ya, pesan-pesan buat teman-teman kali ya, Pendeta Ella dan calon Pendeta Elvira yang sudah dibilang calon. Cepat melamar. Jangan macam-macam. Tante Petrus marah. Ini apa closing statement? Boleh closing statement. Elvira dulu. Aku sambil mikir soalnya. Siap, ya. Aduh, apa ya? Pesan buat teman-teman. Ya, jadi pesan buat teman-teman ketika menjalani hubungan LDR ya, khususnya ya saat ini ya, part LDR kan, ya tetap semangat menjalani hubungan LDR, jangan khawatir, intinya tetap komunikasi yang penting, terus kedua kepercayaan, itu sih hal yang paling penting ketika kita menjalani hubungan LDR gitu. Jadi jangan dan juga kalau misalnya ada masalah gitu harus diselesaikan, intinya melalui komunikasi. Jangan pikir apa kata orang mau ngomong apa tentang hubungan kita, ya udahlah, intinya kita yang menjalani, kita yang tahu hubungan kita kayak gimana sama Tuhan juga yang terpenting. Ya pokoknya intinya buat teman-teman yang sekarang menjalani LDR, tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Kak Ria. Iya. Terima kasih. Pesannya untuk teman-teman apa ya? Pokoknya LDR itu selain butuh komunikasi yang cukup kuat, berarti kalau bisa siap menjalaninya, siap juga dengan segala macam resikonya, dan membutuhkan saling mengerti satu dengan yang lain. Itu paling penting sih. Itu aja, soalnya Elvira udah nyampein banyak hal. Nambah lagi dong kalau buat mereka yang akhirnya pengen putus karena LDR. Aku pikir aku sih nggak terlalu oke dengan pernyataan bahwa cinta itu berkorban. Betul satu sisi, tapi kalau sampai
mengorbankan diri sendiri sakit lalu dan tetap mempertahankannya padahal sebenarnya dia tidak baik-baik saja, ya menurut aku buat apa gitu. Betul. Ya. Jadi pilihan untuk melanjutkan atau mengakhirinya ya yang tahu teman-teman yang sedang menjalaninya gitu. Kalau ia layak diperjuangkan, ia layak diteruskan, silahkan. Kalau tidak, jangan paksa. Baik. Kita aminkan saja usia. Amin. Apa yang Amin, teman-teman saudara-saudara. disampaikan. Ya, terima kasih banyak loh, Makasih. Dokter Kak kandidat Ida. pendeta. Dokter panjang ya. Iya, si Excelentia Pati Pelohi dan calon pendeta Georgiana Elvira Sihombing ya. Jangan lupa daftar Terima ya. kasih ya. Terima kasih ya kakak-kakak semua udah mengundang kasih. kita Semoga juga. kalian selalu Makasih dipenuhi banyak. cinta loh dan terus Amin. jangan Amin. jemu-jemu untuk mencintai. Nggak ada yang sia-sia dari mencintai. Sadar. Oke deh teman-teman. Oke. Saksikan terus episode terbaru podcast Tanpa Podium di Spotify setiap Rabu malam sudah bisa didengarkan dan juga setiap Sabtu malam di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium sudah bisa disaksikan episode terbarunya. Informasi selengkapnya dapat teman-teman ikuti di Instagram @podcasttanpapodium. Follow aja, ada banyak hal di sana, iklan, microblog, video-video yang pastinya menguatkan dan mencerahkan. Amin. Apa adanya lah ya, apa adanya ya. Oke deh, kalau begitu saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Ella. Ya, Saya juga pamit. Dadah. Saya Vira juga pamit. dadah teman-teman. Sampai di episode selanjutnya. Teman-teman, terima kasih. Teman-teman. God bless you. God bless you.